kita bicara detoksifikasi. Artinya di sini harus ada satu produk suplemen yang dapat dan punya kemampuan untuk membersihkan usus. Oleh karena itu, kita di sini memproduksi premium HG Fiber, di mana premium HG Fiber berfungsi untuk membersihkan usus, detoksifikasi usus. Di mana kandungan-kandungannya mulai dari fiber itu sendiri silum khas, ya. Lalu ada beberapa formulasi yang memang produk fiber ini tidak ada di fiber lainnya. Ya, salah satunya yang ada di fiber kita di premium HG Fiber adalah apa namanya? SOP, Salmon Ovary Peptide, Aquamin, ya, dan ada beberapa tambahan ingredient lainnya. Jadi artinya di sini kenapa saya masukkan SOP? Ya karena memang uh, penting juga pada saat proses detoksifikasi, ya, jangan sampai akan terjadi iritasi di dalam sistem pencernaan. Nah, dengan adanya produk Salmon Ovary Peptide itu menjaga supaya tidak terjadi iritasi. Karena salah satu fungsi dari SOP adalah sebagai antiinflamasi juga, peradangan. Nah, bahaya dari produk-produk cuci usus yang apa yang dibuat di luar sana, ya, kalau dikonsumsi jangka panjang itu dapat menyebabkan iritasi di usus. Bahkan ada beberapa produk-produk cuci usus yang justru dapat melemahkan gerakan peristaltik usus. Ya, contoh ada beberapa produk yang memakai daun jati Cina, ya, itu mengandung senyawa yang namanya sinoside, itu justru dapat melemahkan uh, gerakan peristaltik usus. Dan jika dikonsumsi jangka panjang, ini sangat berbahaya, justru dapat melemahkan gerakan peristaltik usus itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, artinya bahwa premium HG Fiber, ya, itu dibuat, ya, dengan ingredient yang baik, dengan formulasi yang baik, dengan bahan-bahan organik terbaik, ya, yang tentunya dibutuhkan untuk melakukan program cuci usus dan bisa diminum jangka panjang. Bagaimana cara minumnya? Cukup 1 kali 1 saset setiap hari, diminum selama minimal 14 hari sampai 1 bulan. Diminum di malam hari, ya, dengan air putih, jangan air hangat, ya, air dengan suhu ruangan. Kalau bisa di shaker, ya, diminum. Nanti besoknya akan terjadi proses detoksifikasi. Ya. Plak-plak yang di dalam usus itu dengan apa yang ada dalam produk tersebut, ya, itu akan dikeluarkan, akan dihancurkan dan akan dikeluarkan. Oleh karena itu bagi mereka, bagi teman-teman yang belum pernah melakukan program cuci usus, ya biasanya di 2 minggu pertama atau 1 minggu pertama itu BAB-nya setiap hari bisa lebih dari 3 kali, bahkan bisa sampai 5 kali. Tetapi tidak terjadi diare, ya, dan insya Allah tidak terjadi dehidrasi. Ya. Lalu lanjut produk yang lain yang masih juga selaras inline dengan konsep holistik, ya. Produk kedua contohnya adalah premium HG Propolis, ya. Apa hubungannya dengan detoksifikasi? Gini, pada proses oksidasi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pasti akan terjadi yang namanya inflamasi atau peradangan. Nah, pada fase ini, seseorang biasanya akan mengeluhkan rasa sakit. Jadi rasa sakit yang terjadi dalam tubuh kita, entah nyeri otot, nyeri sendi, ya, kesemutan, baal, pusing, migrain, dan sebagainya, itu adalah reaksi inflamasi di dalam tubuh kita. Peradangan itu sudah terjadi. Ya. Propolis, jadi premium HG Propolis, itu di mana memiliki fungsi utama sebagai antibiotik alami dan antiinflamasi. Ya, jadi sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Jadi kalau ditanya apa sih fungsi propolis? Fungsi utama propolis sebagai antibiotik alami dan sebagai antiinflamasi. Walaupun memang nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, ya sebetulnya fungsi-fungsi propolis itu banyak sekali. Nah, di sini kelebihan dari propolis kita, ya, kita tidak lagi memakai propolis dalam bentuk cair. Kenapa kita tidak memakai propolis cair? Karena memang propolis cair ini sekarang
sudah banyak ya tercemar oleh cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa ini ada satu berita yang kurang baik. Ya, propolis cair yang beredar di masyarakat itu pasti memakai pelarut yang namanya propilen glikol. Jadi pelarutnya namanya propilen glikol. Seperti pelarut-pelarut pada obat-obatan cair paracetamol. Namun pada kenyataannya, beberapa tahun terakhir ini, larutan seperti propilen glikol itu tercemar oleh bahan-bahan zat berbahaya yang namanya dietilen glikol atau etilen glikol. Oleh karena itu, Badan POM Indonesia sudah mulai melarang ya produk-produk yang memakai pelarut propilen glikol. Dan ini banyak sekali pada produk-produk propolis dalam bentuk cair. Nah, Happy Growth melihat ini, ya. Oleh karena itu, Happy Growth membuat satu produk propolis, ya, itu tidak menggunakan bahan-bahan pelarut cairan seperti itu. Oleh karena itu, produk premium HG Propolis itu dibuat bukan dengan bentuk cairan, tetapi dibuat dalam bentuk serbuk. Tentunya ini lebih aman. Ya, dan premium HG Propolis menjadi satu-satu dan pertama di Indonesia produk propolis dalam bentuk serbuk. Nah, ini kan juga menjadi salah satu nilai tambah buat teman-teman yang bergabung di HG dan memasarkan produk propolis. Jadi kalau ditanya, Dok, kenapa kita buat propolis? Karena memang propolis itu manfaatnya banyak sekali. Diakui di dunia internasional, diakui dalam dunia kesehatan, bahkan sudah dipakai sejak zaman Mesir kuno dulu bahwa memang propolis sangat bermanfaat untuk kesehatan, bahkan buat kecantikan. Ya, pengalaman saya memakai propolis biasanya memang untuk kasus-kasus degeneratif, terutama pasien-pasien yang sudah sakit parah. Saya gunakan propolis itu berfungsi untuk antiinflamasi dan antibiotik alami. Jadi dapat meningkatkan imun. Ya. Jadi sebetulnya propolis itu juga sudah masuk dalam satu fase empowering, menguatkan sistem imun. Walaupun memang dia lebih cocok saya masukkan ke dalam tahap detoksifikasi. Kenapa saya masukkan dalam tahap detoksifikasi? Sekali lagi bahwa propolis ini ya sangat bermanfaat bukan untuk membersihkan tubuh kita, tetapi untuk sebagai anti-inflamasinya. Ya, jadi seperti itu. Lanjut lagi produk lain yang inline atau selaras dengan konsep pengobatan holistik. Di sini ada tumbler, jadi ada hydrogreen, yang dimana kita tahu bahwa tumbler hidrogen itu membuat air ya menjadi molekul hidrogen. Nah, sekali lagi teman-teman juga bisa lihat ya di Google, bisa searching di Google apa sih manfaat dari air hidrogen. Itu sangat banyak. Pada prinsipnya pelarut membutuhkan air. Jadi membersihkan tubuh kita itu butuh air. Ya. Ilustrasinya begini, di saat ibu, bapak membersihkan sesuatu, benda atau pakaian, ya, itu membutuhkan air yang bersih, air yang cukup, sehingga baju yang kotor, ya, itu bisa bersih kembali dengan syarat butuh air, ya. Ada beberapa kondisi di mana memang dibutuhkan sabun. Di saat kotor baju kotor, itu kita butuh sabun. Tapi harus ada air yang cukup. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nyuci baju misalnya ini, kita sudah beli sabunnya yang merek termahal. Tetapi kalau menggunakan air yang kotor, air yang tidak baik, atau airnya sedikit, itu pun jadi masalah. Nah, begitu juga tubuh kita. Tubuh kita setiap hari makan. Pasti ada sisa metabolisme tubuh yang berpotensi menjadi sampah dan pada akhirnya sampah tersebut berpotensi menaikkan oksidasi. Nah, kalau kita kurang minum air putih, apalagi kualitas air putihnya buruk, nah ini juga akan menjadi masalah tentunya. Sekali lagi saya tegaskan di sini, terkadang kita sakit itu bukan karena kita kekurangan nutrisi, atau mungkin gaya hidup kita yang salah, tidak. Tapi ternyata ada beberapa kondisi penyakit disebabkan karena kurangnya minum air putih. Ya.
Tubuh kita ini pintar, Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita memiliki satu sistem yang sebetulnya bisa mengobati dirinya sendiri. Konsep holistik yang dimana 3 tahapan tadi sudah saya sampaikan, ada detoksifikasi, ada empowering, dan ada regenerasi sel. Itu sebetulnya terjadi secara otomatis di dalam tubuh kita. Proses detoksifikasi dimulai dari usus. Lalu lanjut proses detoksifikasi terjadi dibantu oleh organ liver dan organ ginjal. Liver berfungsi secara biologikal menetralisir racun yang masuk dalam tubuh kita. Ginjal sekarang secara mekanikal ya memilah zat-zat yang tidak baik dibuang lewat urin. Ya, jadi tubuh kita punya kemampuan secara sistematik, secara otomatis dan sistematik dapat mendetoks dirinya sendiri. Namun butuh media yang namanya air putih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita konsumsi air putih. Ya, tapi masalahnya air putih yang beredar di zaman sekarang itu banyak yang tidak baik. Air putih banyak yang justru itu menyebabkan kita menjadi sakit. Ya, belum lagi cemaran dari plastik yang digunakan untuk menampung air putih. Ya, ada kandungan BPA-nya dan sebagainya. Air tanah yang sudah banyak mengandung logam berat. Ya, anggaplah air-air yang layak minum, tetapi banyak juga di luar sana air yang tidak sehat. Nah, kita dari perusahaan Happy Growth berusaha untuk membuat satu terobosan produk-produk yang kembali lagi inline selaras dengan konsep holistik. Ya, oleh karena itu kami dari perusahaan Happy Growth ya menyelenggarakan dan mendistribusikan tumbler hidrogreen yang berfungsi untuk memaksimalkan fungsi dari air itu sendiri. Ya, di mana kita tahu bahwa air yang baik adalah air yang mudah terserap. Air yang baik adalah air yang dapat menetralisir kondisi asam di dalam darah kita menjadi netral. Ya, jadi air hidrogen adalah air yang dimana mudah terserap, dapat meningkatkan oksigen dalam darah, dan dapat menetralisir asam akibat dari proses oksidasi itu sendiri. Ya, karena air hidrogen itu lebih kepada bersifat basa atau alkali. Itu produk ketiga dari Happy Growth adalah hidrogen, yang kembali lagi produk tersebut adalah produk yang berfungsi untuk membantu proses detoksifikasi. Dan yang terakhir adalah produk HG Premium Patch. Di luar sana banyak produk-produk seperti koyo yang fungsinya untuk inflamasi, anti peradangan. Tapi HG Premium Patch kita buat bukan hanya sebagai koyo yang berfungsi untuk anti peradangan, tetapi juga di dalam patch ya, di dalam HG Premium Patch kita masukkan chip gelombang terahertz. Nah, apa itu gelombang terahertz? Jadi ada satu teknologi baru di dunia ini yang penemunya sebetulnya awal ditemukan itu oleh orang Amerika 20 tahun yang lalu. Jadi gelombang tera adalah gelombang antara gelombang far infrared dan gelombang microwave. Ya, jadi sekali lagi tera adalah gelombang antara infrared, ya far infrared dan gelombang microwave. Dan gelombang tera itu sama seperti gelombang yang ada di dalam sel kita. Jadi di saat tera itu disinar di dalam tubuh kita dan mengenai sel-sel yang sehat, sel-sel sehat itu tidak tidak bereaksi secara negatif. Jadi gelombang tera ini aman dipakai untuk semua orang karena panjang gelombangnya sama dengan panjang gelombang yang ada di dalam sel tubuh kita. Nah, di dalam ilmu kedokteran China, tradisional Chinese medicine, bahwa tubuh manusia itu bukan hanya sekedar fisik, tetapi fisik itu dibagi dua. Ada fisik yang terlihat dan fisik yang tidak terlihat. Fisik yang terlihat contohnya seperti kulit, otot, tulang, organ yang bisa dilihat. Nah, namun di dalam sel tubuh kita ada satu energi yang kita sebut di dalam ilmu kedokteran Cina disebut sebagai energi qi. Ya, ilustrasinya begini. Ya, pastinya di rumah Bapak Ibu memiliki lampu yang berfungsi sebagai penerangan. Nah, lampu di sini
ada dua unsur, unsur fisik dan unsur non-fisik. Fisik yang terlihat itu bohlam, contohnya kabel, sikring, dan sebagainya. Itu fisik yang terlihat. Tetapi ada fisik yang tidak terlihat, listrik. Tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Dua-duanya harus baik. Ya, kalau bohlamnya pecah pasti tidak bisa nyala. Kalau kabelnya putus pun juga tidak bisa nyala. Bohlam baik, kabel baik, sikring baik, tapi belum tentu bisa nyala kalau tidak ada listrik. Begitu juga sebaliknya. Kabel baik, bohlam baik, listrik ada, tapi bisa dayanya menurun. Kalau orang Jawa bilang bleret, sehingga redup. Atau dayanya berlebih, ya, itu bisa pecah. Nah, di dalam tubuh kita, ya, sel-sel yang baik juga ditentukan oleh kelistrikan yang baik, yang disebut sebagai energi Qi. Nah, gelombang terahertz itu menstabilkan energi dalam tubuh kita. Di saat dia ketemu dengan sel-sel yang sehat, ya, sel-sel sehat itu akan diberikan energi yang pas, yang sesuai dengan panjang gelombang sel kita. Tapi di saat sel itu ketemu dengan sel yang tidak sehat, ya, sel yang tidak sehat itu akan dirubah lagi panjang gelombangnya menjadi sel yang sehat. Artinya contohnya begini. Contoh kenapa kok kita bisa terbentuk sel kanker? Ternyata diteliti, sel kanker itu panjang gelombangnya tidak sama, energinya tidak sama dengan energi sel-sel yang sehat. Nah, pada saat dia ketemu dengan sel kanker, ya, tentunya dari konsep itulah sel kanker bisa sembuh. Jadi artinya dari apa namanya, dari energi yang diberikan, ya, itu bisa selaras sehingga pada akhirnya sel kankernya itu bisa membaik. Ya, jadi konsep dari pengobatan dengan teknologi Tera bukan mematikan sel kanker, tapi merubah lagi panjang gelombang di dalam sel-sel yang rusak dirubah menjadi sel-sel yang sehat kembali. Jadi artinya di sini bahwa Tera ini memiliki kemampuan juga untuk proses detoksifikasi karena Tera, ya, terahertz, ya, itu membantu untuk membersihkan darah, membantu untuk membuka sumbatan-sumbatan pembuluh darah. Bahkan, ya, kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama, ya, gelombang Tera ini membantu proses regenerasi sel. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa teknologi Tera bukan lagi menjadi teknologi yang asing lagi di Indonesia. Karena di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan, ya, yang mendistribusikan produk-produk Tera, ya, perusahaan-perusahaan MLM yang mendistribusikan produk Tera. Namun produk Tera yang dipasarkan itu sangatlah mahal. Bahkan, ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati teknologi tersebut karena memang harganya sangat mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi Tera itu tidak bisa dipakai sembarangan karena memang harus membutuhkan listrik, ya. Dan yang ketiga, harus ada bantuan orang lain karena memang harus dipegang. Itu teknologi yang ada di pasaran. Oleh karena itu kami dari Happy Growth membuat satu terobosan baru, ya, di mana teknologi tersebut kita masukkan ke dalam patch, ya. Jadi dimasukkan di dalam produk yang kita punya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari produk premium HG Patch. Bisa dipakai dimanapun, siapapun, prinsipnya di mana yang sakit, produk ini membantu melancarkan peredaran darah, membantu mengurangi inflamasi, dan membantu meningkatkan oksigen di dalam sel. Jadi artinya, produk-produk yang kita distribusikan dalam perusahaan Happy Growth, itu kembali lagi saya tegaskan di sini, itu selaras, ya, dengan konsep secara holistik yang sudah saya jalankan selama 25 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pasien-pasien yang datang ke klinik kami di Kampung Sehat Holistik, yang menjalankan konsep pengobatan holistik dengan cara yang benar, mengikuti program-program yang saya berikan, meminum obat secara teratur, dalam hal ini adalah obat-obatan herbal terstandar dengan suplemen yang baik, ya, alhamdulillah persentase kesembuhannya meningkat. Bukan hanya sekedar menghilangkan gejala yang nampak, ya, tetapi juga untuk menyembuhkan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi salah satu tujuan saya kenapa saya mendirikan
perusahaan Happy Growth ya, agar menjadi pendamping dari klinik kampung sehat holistik. Ya, jadi Happy Growth merupakan bagian juga dari pengobatan holistik yang menjadi pendamping dari kampung sehat holistik. Ya, semoga dengan adanya Happy Growth di Indonesia menjadi solusi buat teman-teman semua di lapangan yang ingin sehat secara holistik, ya, ingin menjadi duta-duta kesehatan dari Happy Growth, ya, ingin memberikan yang terbaik buat keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia.